Agnes Jennifer mencurahkan isi hatinya di media sosial setelah menduga suaminya David Clement berselingkuh dengan seorang wanita yang ia sebut sebagai Gayung Lopeping. Dalam video yang diunggahnya, Agnes Jennifer menegaskan bahwa perselingkuhan adalah sesuatu yang tidak bisa diterima dalam rumah tangga. Agnes Jennifer menegaskan bahwa godaan dalam pernikahan bukan hanya dialami oleh satu pihak. Ia pun mengaku bahwa dirinya juga sering mengalami situasi serupa, namun tetap menjaga komitmen dalam rumah tangganya. Dalam video yang sama, Agnes Jennifer juga meminta netizen yang budiman yang memiliki informasi tambahan mengenai wanita yang diduga terlibat dalam perselingkuhan suaminya untuk menghubunginya secara pribadi. Ia juga menyampaikan peringatan tegas kepada wanita yang diduga sebagai selingkuhan suaminya, terutama jika sampai muncul di lingkungan anaknya. Meski merasa malu harus mengumbar masalah rumah tangganya ke publik, Agnes Jennifer merasa tidak punya pilihan lain setelah foto-foto dugaan perselingkuhan suaminya tersebar luas. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Gue akan ngerangkum kesalahan Ani-Ani Gayung Lopeping. Yang pertama, lu jadi Ani-Ani aja udah salah kan. It's not good, it's not okay. Yang kedua, lu jadi enong-enong lakinya Ci Agnes Jennifer. Lu gak takut? Gue baru denger aja udah takut. Jadi Ani-Ani aja, damage-nya udah kayak gimana gitu kan. Terus lu nantangin Ci Agnes Jennifer. Gak salah orang lu. Apakah nih Ani-Ani Gayung Lope tidak berpikir damage apa yang bisa dia dapatkan kalau berurusan dengan Ci Agnes Jennifer? Gue baru denger aja udah takut. Dan yang terakhir ya, kan katanya dia pergi nyusul liburan keluarganya Ci Agnes Jennifer. Tapi kenapa dia bayar sendiri? Kan lu enong-enong, kenapa lu bayar sendiri? Kalau kata gue udah cepetan resign aja dari job sebagai Ani-Ani ya, karena udah damage-nya capek. Bayar sendiri lagi, udah mendingan lu resign aja dah. Beneran anjir, ini marriage is scary ya. Scary roti scary roti sekian nanti lagi. Jujur nih, tadi tuh kaget banget gitu kan. Waktu nungguin Gili lomba, terus scroll IG, terus ternyata Ci Agnes itu ngeluarin itu tuh klarifikasi kalau misalkan itu ternyata benar. Karena kemarin-kemarin tuh aku pikir netizen aja yang salah lihat gitu kali ya. Ternyata enggak, ternyata benar. Dan ya aku turut prihatin ya Ci ya gitu kan. Cuman aku ngerasanya kayak waduh, ternyata keputusanku selama ini itu bener. Aku kembali bekerja gitu kan di bisnis asuransiku yang saat ini, dimana aku tuh bisa berdikari, berdiri di kakiku sendiri gitu kan. Kalau amit-amit ya nih kenapa ya, namanya suami itu nggak ada puasnya. Kayak Ci Agnes aja tuh udah cantik, body goals, pintar kerja, pintar nyanyi, tetap aja kan diselingkuin gitu kan. Ya kita sebagai yang cuman gini-gini aja harus jaga-jaga gitu kan, harus bisa cari duit sendiri gitu kan. Karena ya ibu-ibu nih, apalagi yang udah punya anak gitu kan, namanya suami itu pilihannya cuma dua, antara dia diambil sama yang di atas tuh ada Smetong, atau yang satunya nih ya diambil sama Ani-Ani tuh kayak gitu. Siapa yang kepo banget dari kemarin itu nungguin siapa selingkuhannya suaminya Ci Agnes, yang berani-beraninya gitu loh. Siapa? Ini gue lagi camping tapi gue udah gatel banget pengen ngomong. Tadi gue barusan ngeliat gitu di FYP, ternyata kalian tahu nggak sih? Kalian tahu kan si Ci Agnes ini cantiknya kayak gimana? Cantiknya itu kayak udah, aduh, gue aja melihatnya sebagai perempuan gitu, ngelihat Ci Agnes itu, aduh, kayak kurangnya di mana ya ini orang terlalu sempurna gitu. Udah kayak artis-artis Korea gitu loh. Gue ngeliat celahnya di mana, kagak ada kurang-kurangnya. Dan kalian tahu, ternyata kisah rumah tangganya pun udah kayak drama Korea. Jadi, aduh, gue aja sampai ngebacanya itu gue sampai gitu. Ini beneran gak sih? Karena ternyata yang jadi selingkuhan suaminya itu adalah perempuan yang sudah bersuami dan sudah punya anak. Dan si anaknya ini satu sekolahan sama anaknya Ci Agnes. Dan lo pada tahu gimana awal lirikan-lirikan itu terjadi. Awal-awal lirikan itu terjadi adalah gara-gara kalau setiap dia nganterin anak, biasa kita kalau nganterin anak sekolah gitu kan, ketemu sama orang tua murid yang lain kan pasti kita say atau hello apa, iyalah pasti ada gitu senyum-senyum gimana. Tapi ternyata si wanita yang sudah bersuami ini dan yang sudah punya anak ini, kayak gue gak tau lah ya, dia tuh sudah punya anak dan udah punya suami, kenapa dia masih pengen menginginkan suami orang lain? Ya kan,
tidak habis pikir gitu sama gue. Dan terus akhirnya lama-lama udah say hello, ternyata berlanjut dong, Shay. Jadi puncaknya itu adalah katanya ketika si Ci Agnes ini lagi liburan di luar negeri, dia ngebuntutin sampai liburan ke luar negeri juga. Dan ketika liburan di luar negeri, dia ketemuan sama suaminya Ci Agnes tuh diem-diem. Gue sampai tidak habis pikir gitu, tidak habis pikir, kok ada perempuan yang sudah punya anak dan punya suami mau, aduh, gue tidak mengerti lagi lah, ini drama Korea apaan ya ini, aduh, gue sampai mumet loh. Gue sekarang jadinya tiap kali mau ngantar anak sekolah gue gak usah bawa suami gue ya, jadi ngeri loh, ngeri. Nih cici gue nih ya, lagi diselingkuhin nih ya sama lakinya ya. Ya iyalah, sama lakinya sama tetangganya. Awal-awal gue denger nih berita ya, gue rada-rada shock nih, rada-rada kagak percaya. Lu lihat aja sekelas Agnes Jennifer ya, yang bentukannya udah kayak begono, masih bisa diselingkuhin, apalagi rakyat jelata. Tapi gue mau nanya dulu nih Ci ya, lu dapet kata-kata gayung lope pink itu dari mana gitu loh? Tau gue gayung lope itu yang buat cebok di WC umum kan? Dapat aja kata-katanya gayung lope. Jadi intinya ini berawal dari jemput-jemputan anak, jemput bukan jembut ya, jemput-jemputan anak di sekolah gitu ya, kenalannya di sono kayak ini ya. Dari cerita yang gue dengar, dari kenalan mungkin lirik-lirikan, ya kan, awalnya lirik-lirikan terus kenalan, terjadilah komunikasi. Nggak tahu di komunikasi apaan ya kan. Yang paling freak lagi menurut gue rada-rada psycho sih, sampai ke New Zealand, keikut juga tuh. Udah kayak film-film Thailand, film setan Thailand tau gak lu, yang rohnya itu nempel di lehernya itu tau kan, ngikut kemana aja, ke New Zealand ngikut. Ya kan, ngikut terus tuh ya. Untung kalau jadi setan nggak perlu pakai visa gitu. Perlu nggak sih pakai visa? Sumpah itu sih lu freak banget sampai sejauh itu lu masih ngintilin aja. Tapi ya dari kejadian ini gue yakin Ci Agnes juga sebenarnya sedih. Siapa yang nggak sedih ya kan? Sedihnya bukan gara-gara takut ditinggal lakinya, bukan gara-gara takut jadi miskin, nggak, dia udah kaya ya. Endorsean dia aja udah gila-gila ya. Yang endorse dia juga brand-brand gila ya. Sama kayak gue gila tuh ya. Bukan takutnya kayak gitu, lebih ke arah sedih karena kecewa. Kecewa kenapa? Karena dia udah menjaga komitmen gitu loh. Komitmen yang sudah disumpahin pada saat sumpah pernikahan. Yang namanya dikecewain, dihianatin, siapa sih yang gak sakit? Ya gak? Pasti sakit. Tapi yang gue salut dari Ci Agnes ini ya, emang dia dari dulu udah jago cari duit. Jadi kagak bergantung sama lakinya ya. Lakinya tajir, dia juga tajir. Dia bisa cari duit sendiri. Miss Independent banget ya. Jadi kalau lakinya kayak begono, dia udah sangat siap banget gitu loh. Sangat siap untuk apapun yang terjadi menurut gue gitu loh ya Ci ya. Jadi intinya gini ya guys, buat lu para cewek-cewek ya, lu tuh jangan terlalu bergantung sama suami. Intinya lu harus bisa cari duit sendiri, harus bisa jadi cewek yang pintar gitu loh. Harus rajin menabung ya. Kalau lu sekarang lagi ibaratnya laki lu kasih lu duit, jangan lu hambur-hamburin ya. Lu tabung buat emergency. Kayak begini kan emergency ya. Itu yang buat ani-ani lope gayungnya itu juga ya. Kalau misalnya ani-ani, misalnya lu ani-ani nih yang nonton nih ya, kalau misalnya dikasih sama gadun lo duit gitu, lu tabung. Jangan lu jajanin, lu tabung gitu loh. Jadi suatu saat lu dilepeh, lu juga ada duit. Tapi ya ini emang penyakit ani-ani, bukan penyakit hati-ani sih ya. Ani-ani itu emang sukanya itu sama laki orang. Dia kagak suka sama yang single-single gitu loh. Kayak ada kepuasan tersendiri aja gitu kalau bisa merebut laki orang. Apalagi kalau lakinya Ci Agnes, cici gue ini pasti lebih bangga lagi gitu loh. Semakin bersuami, semakin jadi laki orang, semakin ada sensasi gimana gitu yang dirasain ani-ani. Seolah-olah ada tantangannya. Gue pernah punya teman ani-ani soalnya. Dia bilang kayak gitu, gue cuman maunya sama laki orang. Katanya ada perasaan apa sih, bangga, berasa dirinya lebih cantik mungkin, lebih rapet mungkin, lebih apapun itu, lebih montok kali atau nggak apa, pokoknya lebih gitu loh. Itu tuh ani-ani ya. Semakin itu ya, dia nggak suka tuh sama yang single
menyamar orang kayak ada sensasi khusus gitu loh. Intinya cici gue ini bukan orang tolol ya, cici gue ini bukan orang tolol, dia tahu apa yang harus dia lakuin. Yang paling ngakak itu gue denger caption dia, komentar dia, masih aja lo ngelucu gitu loh, padahal lagi diselingkuhin lo masih ngelucu gitu Ci ya. Emang itu lu punya personal branding Ci, gue tahu ya, emang rada-rada gila otaknya sama kayak gue. Apa kita kawin aja Ci? Yuk kawin yuk Ci, kawin yuk.